Yang saya hormati Bapak Imam Rofi SPD selaku Kepala SNPN 4 Sukowono, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, dan juga kepada yang saya hormati juga kepada Bu Ika Prasetya Handayani, dan juga Bapak Fahmi Dr. SPD. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam kemudahan seperti saat sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi modul 1 ITB budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 UPTD Satuan Pendidikan SMP 4 Sukowono, yang akan untuk pematerinya nanti akan diberikan langsung oleh Ibu Ika Prasetya Handayani dan juga Bapak Ahmad Fahmi Nidom Banete. Sebelum kita lanjut ke acara yang berikutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Partibus. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Acara yang berikutnya yaitu sambutan. Sambutan kami persilakan kepada Bapak Imam Rofiki, SPD selaku Kepala SNPN 4 Solo, kepada Bapak Imam kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan hidup kepada kita semua. Kedua kalinya salam serta selawat senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Pertama-tama terima kasih atas inisiasi, atas kreativitas yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-8 dan angkatan ke-9, yaitu Bu Ika Gustihandayani dan Pak Fahmi, yang telah senantiasa memberikan beberapa tahap kinerja pada calon guru penggerak tahun 2002 kita ini. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Sukowono yang saya banggakan. Bapak, katanya yang perlu saya lakukan buat panjenengan, cuman saya hanya memberikan informasi buat panjenengan bahwa program ini luar biasa. Oleh sebab itu mari, kalau memang ada program dari pemerintah khusus di Kabupaten Jember senantiasa untuk mengolah kreativitas, olah kemampuan, literasi, moderasi, apapun saja yang kita lakukan untuk potensi kita, mari gabung dengan PDP angkatan 11 karena sudah dibuka. Kenapa ada beberapa contoh yang sudah kita punyai dari CGP 7, yaitu Pak Bambang, CGP 8 dan 9 Pak Fahmi dan Bu Ika. Ini salah satu momen penting bagi sekolah kita karena apa? Semakin banyak guru penggeraknya, insya Allah kedepannya sebenarnya akan semakin baik. Bapak, sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat ini kita kumpul di sini tidak lain adalah ada program diseminasi di modul CGP 1.4 yaitu tentang budaya positif. Arti diseminasi mungkin kita tahu adalah menginformasikan balik kepada panjenengan semua tentang program-program yang akan dilakukan pada saat sekarang, yaitu di modul 1.4 yaitu budaya sehat. Nanti dari program itu jelas pendiseminasiannya itu ada beberapa tahap nanti yang perlu dilakukan untuk dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah penyebaran pemahaman konsep tentang budaya sehat. Nah, ini sangat penting sekali buat siswa-siswi kita sebagai 4 Sukowono. Terus yang kedua tentang bagaimana penerapan pemahaman pada siswa SMP Negeri 4 Sukowono. Jadi pemahaman konsep pada panjenengan semua, Bapak Ibu Guru, kemudian bagaimana penerapannya kalau kita terapkan kepada siswa tentang budaya positif. Hal-hal yang terkait dengan positif kita sudah banyak melakukan. Contoh 5S yang kita lakukan tiap hari, yaitu kita sekolah nanti murid-murid datang memberikan ucapan, salaman dengan anak-anak, dengan siswa, yang ramah yang kita lakukan dan sebagainya. Tentang budaya, bagaimana kita melaksanakan kebersihan sekolah, pembuangan sampah. Jadi budaya positif tepat waktu kalau kita mengajar, dan banyak lagi budaya-budaya positif lainnya. Tetapi di CGP nanti di budaya positif ada yang dikenal dengan keyakinan kelas. Jadi kalau udah keyakinan ditentukan oleh pendidik di situ, nanti sama-sama ada klausul di situ, ada yaitu tentang bagaimana ada penetapan perjanjian
perjanjian di dalam kelas. Kalau sudah punya keyakinan, maka nanti ada penerapan dan perjanjian yang akan dilakukan oleh stakeholder yang ada di dalam kelas, siswa-siswi beserta dengan gurunya. Demikian juga karena pemahaman bukan hanya pada guru, juga diberikan pada guru, ya, bukan hanya pada murid tetapi pada guru. Yuk kita juga berkeyakinan. Keyakinan apa? Paling tidak sama, gitu ya. Kita senantiasa patuh dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Banyak sekali budaya positif yang perlu kita lakukan. Nah, dari kejadian ini, maka nanti di JKP ada modul 1.4 dengan budaya positif, dan ini yang perlu mendapatkan apresiasi dari kita. Nanti akan didiskriminasikan. Nanti ada umpan balik yang perlu kita lakukan. Apa yang menjadi refleksi dari tadi. Kalau kita lanjutkan, kita kembalikan, gitu. Jadi ini luar biasa. Mari semuanya Bapak Ibu kita dengarkan paparannya, bagaimana pemahaman yang perlu kita lakukan. Setelah itu kalau memang itu baru kita mengejawatakan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Tanpa ada informasi maka kita tidak bisa menjadi berisi apapun saja. Ilmu kalau kita tidak tambahi, ilmu kalau kita tidak ulang bersama-sama, ilmu kalau tidak diisi bersama-sama, maka ilmu aja tetap saja. Jadi hanya menjadi semacam ilmu tetapi tidak bermanfaat. Oleh sebab itu ini sudah ada hal bagus pendiskriminasian apa yang sudah dilakukan oleh dua calon guru penggerak yang angkatan 8 dan 9, yaitu Bu Rika dan Bu Fahmi. Semoga proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam dunia. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya informasikan. Kedepannya, yuk sama-sama kita ramaikan, kita tuntut menjadi calon guru penggerak yang akan datang berikutnya di SMP Negeri 4 Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Robi selaku Kepala SMP 4 Sukoharjo yang telah memberikan santunan. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Zaki kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kecerdasan yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi itu
diskusi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Handayani SPD secara berturut-turut, mulai dari Bapak Fahmi dan juga Ibu Ika. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dua kalimat ini merupakan jargon kami. Jadi dalam program guru penggerak kita untuk selalu menyebarkan salam dan kebahagiaan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu bertatap muka. Di sini kami tidak posisikan sebagai orang yang lebih tahu, kami hanya menyebarkan apa yang sudah kami dapatkan untuk disebarluaskan sebagai hal yang positif. Dalam kesempatan pagi hari ini terlebih dahulu kami menyapa kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Wono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, motivasi dan dukungan yang beliau berikan kepada kami sangat luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru atas kesediaannya datang menghadiri undangan kami. Terima kasih, kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu melingkupi menyertai Bapak Ibu dan keluarga. Sebelumnya kami akan merefresh dulu bahwa apa yang sudah kami lakukan selama ini kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Kami sudah melaksanakan atau mendapatkan banyak materi. Pada kesempatan siang hari ini kami ditugaskan untuk mendiseminasikan budaya positif. Ya, Pak Umar, again sebelum memasuki materi ada pertanyaan pematik. Bapak Ibu mohon dengan kejujurannya milih setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Ada yang tidak setuju katakan? Tidak ada. Mayoritas setuju. Oke, terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju juga. Yang tidak setuju angkat tangan. Tidak ada di mayoritas setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju. Ada satu guru yang tidak setuju. Yang lain? Setuju. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Itu yang saya alami, saya dan Ika alami mungkin ya. Saat baru masuk modul 1.4 budaya positif. Jadi memang mayoritas kita memberikan hukuman untuk mendisiplinkannya. Nah, pada materi ini ternyata kita diberikan sudut pandang lain tentang hukuman, restitusi dan sebagainya. Mari kita nanti belajar bersama-sama. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ada yang seperti itu mungkin salah satu dari kita, ada yang tidak setuju karena mungkin tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Moga nanti kita belajar bersama-sama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, saya juga setuju amalnya. Tapi ternyata ada sudut pandang lain yang menyebutkan bahwa ada hal lain yang mungkin lebih bermakna dan membekas pada diri Anda. Itu terima kasih. Nah, pada
materi pada pagi hari ini kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ya, 2.1 dan 2.2. Masuk pada pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam agama kita, agama Islam, kita sudah diberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi sebenarnya yang ditunjukkan oleh agama kita itu sebenarnya sudah memuat nilai-nilai universal atau sudah diyakini kebaikannya di seluruh dunia, tidak hanya di agama Islam saja. Misalnya kejujuran. Seluruh agama pasti menilai kejujuran itu baik. Seluruh negara pasti menilai kejujuran itu baik. Kejujuran merupakan nilai-nilai universal yang diyakini oleh seluruh aspek dalam kehidupan ini, baik itu dari segi agama dan apapun negara. Ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Juga diterapkan pada sekolah kita. Sekolah kita menerapkan nilai-nilai universal kedisiplinan. Yang saya rasakan selama ini, nilai-nilai kedisiplinan lebih menonjol. Jadi anak-anak sudah sangat disiplin melaksanakan kegiatan pada saat masuk, pada saat pembiasaan keagamaan, pada saat masuk di kelas dan sebagainya. Itu yang saya rasakan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diterapkan pada sekolah kita yang paling menonjol adalah kedisiplinan. Yang kedua adalah nilai-nilai budi pekerti. Jadi budi pekerti ini ternyata juga nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pemahaman terhadap penghayatan agama ini anak-anak sudah sangat baik sekali. Baik, lanjut. Nah, sekarang saya meminta tolong pada bapak dan ibu guru untuk mengepalkan kedua tangan. Semuanya, mengepalkan kedua tangan. Sudah. Nah. Kita ibaratkan bahwa apa yang kita pegang ini adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Yang kita pegang masing-masing. Tentu bapak dan ibu punya sesuatu yang paling berharga dan itu dipegang erat, betul gitu. Nah, sekarang tugasnya adalah letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu. Ini tidak masalah. Tugasnya adalah ada teman di samping kanan dan kirinya sudah berpasangan semua. Nah, sekarang coba buka kepala tangan temannya. Bagaimanapun caranya. Buka. Bergantian. Gih, boleh bergantian. Boleh bergantian. Jadi kan ini sesuatu yang beragam. Saya buka kepala tangan saya sebisa. Ya. Terus berusaha dibuka oleh berita, boleh nggak? Bisa nggak? Iya, coba silakan. Coba. Ini adalah keluarga saya. Keluarga yang mana itu? Digenggam erat. Nah, coba bisa. Ada istri saya, ada anak saya, ada orang tua saya, dan teman-teman saya termasuk yang ada di sini. Yang mana itu? Semua. Saya nggak bisa tahu secara jelas kalau genggaman tangannya dan buka, bisa jadi itu bukan keluarga di sini. Ya, yang jelas privasi saya hanya saya yang tahu. Jadi saya tidak mudah membuka tangan ini dan menunjukkannya kepada siapapun. Karena ini hal yang paling berharga dalam hidup saya. Coba ada usaha itu, coba ini usaha bukan. Mbak, ibaratkan ambil salah satu obohan gitu ya. Saya berusaha biar dibuka. Iya. Aku deh, saya punya coklat. Bisa nggak dibuka sama itu? Coklat. Oh. Kesukaan Hanum, coklatnya ada coklatnya. Coklat merek apa? Ya, mohon maaf ini Kak. Meskipun ini ditukar dengan seluruh emas yang ada di bumi ini
dan seisinya saya juga tidak akan membuka kepala tangan saya. Yakin karena Iya. itu kan sama jabatan kan? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada satupun yang bisa membuka kepala tangan saya. Jabatan nanti. Oh iya, dari putri. Di dalam kepala tani adalah teman-teman di antara kita dari Pak. Coba salah satu ambil dari saya. Nah, maksudnya teman-teman ini kan juga berharganya juga ada tingkatannya. Dijawab. Minta kemudian itu. Ini maksudnya kepala ini berharga. Kalau misalnya ada orang lain yang mengganggu teman saya di sekolah, saya juga akan. Tapi kan grafiknya beda. Begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, itulah sebenarnya apa yang ada pada diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Terus gimana kita hanya bisa mengarahkan? Kita hanya bisa memberikan nasihat atau memberikan masukan. Sebenarnya yang bisa berubah adalah diri kita sendiri. Kita mau buka atau tidak kepala tinggi, seusaha apapun yang orang lain lakukan tetap tidak bisa. Itulah konsep dari kepala tangan. Posisi diri kita. Jadi sebenarnya kita tidak bisa merubah orang lain kecuali kita bisa merubah diri kita sendiri. Sama gitu. Kecuali Maya Kalau dibuka saya siap jadi istri kedua siapa? Enggak, lanjut. Oke, sebelum ya sudah. Oke. Jadi paradigma yang terjadi di sekolah mayoritas pada umumnya ini kita seolah-olah mengontrol orang lain atau ilusi kontrol, termasuk diri saya sendiri. Saya sebagai guru kadang mengontrol anak-anak dengan dengan seenaknya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi namanya guru bebas mengontrol murid. Selama ini mungkin saya seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita kadang untuk menyadarkan orang, kita buat mereka merasa bersalah. Kalau saya seperti itu dulunya. Tapi ternyata ada teori lain yang lebih bijaksana untuk memperlakukan orang yang sudah bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ternyata penguatan positif efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Ternyata tidak berpengaruh. Itulah mengapa setiap hari kita mungkin tidak bosan-bosannya memperingatkan mereka, memberikan hal yang baik, tapi besoknya diulangi lagi, ternyata itu ilusi. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya termasuk saya sebagai orang tua, ilusi bahwa saya berhak mengontrol anak saya berhak menentukan masa depan anak-anak saya, dan itu semua ternyata dalam model ini sekali lagi itu kurang bijaksana. Untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus kita membaca, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Dalam pikiran kita seperti itu. Tapi yang lebih bijaksana atau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya berusaha memahami, kenapa kok anak-anak seperti ini, kenapa kok tidak sama seperti pikiran kita. Kita hanya sebaiknya kita ternyata sudut pandang mereka seperti ini. Kita berusaha belajar memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sebenarnya terjadi, sebaiknya semua perilaku memiliki tujuan. Ada anak yang setiap hari terlambat gitu. Dia itu kan berarti bukan kesalahan yang tidak disengaja, berarti kesalahan yang disengaja. Atau ada anak yang sesuai konteks dengan kita di sekolah, setiap hari tidak menggunakan sepatu. Pasti mereka punya alasan. Nah, kita biasanya kan
melihat itu sesuatu hal yang buruk, ya. Dan itu kesalahan. Kamu salah karena kamu tidak bersepatu. Padahal ternyata anak memiliki tujuan ketika dia tidak menggunakan sepatu. Ketika ditanya kemarin, kenapa kok tidak menggunakan sepatu? Karena panas kakinya, hanya begitu. Atau karena gatal, karena sepatunya jarang dicuci dan sebagainya. Jadi mereka malas untuk menggunakan sepatu. Nah itu kita berusaha memahami apa yang mereka anak-anak lakukan, tidak hanya serta-merta menyalahkan si pihak. Nah dalam modul 1.4 budaya positif itu kita berusaha untuk memahami itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, ya. Ternyata hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin di depan kita mereka patuh dikontrol oleh kita, tapi ternyata di balik itu semua mereka menyimpan, mereka memendam, mereka menyembunyikan, mereka melakukan tidak ikhlas atau hanya ada gurunya saja. Kalau tidak ada guru, berarti mereka akan kembali ke perilaku yang memiliki tujuan anak tersebut. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat hubungan gagal seharusnya juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Memberi model berpikir menang atau kalah, model berpikir sama-sama menang. Jadi ketika kita mengontrol anak dan mereka nurut, kita merasa menang. Saya sudah berhasil, ya. Dan anak kalah. Dan ternyata itu beranggapan yang sebenarnya dilakukan harus win to win atau sama-sama menang. Kita berhasil mengarahkan dengan yang lebih baik, anak berhasil menemukan jalannya sendiri untuk berperilaku yang baik. Itu. Selanjutnya, nah disiplin positif, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sehingga pada disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita nilai. Jadi kita berusaha mendisiplinkan diri apa yang kita yakini kebenarannya, kita yakini hanya untuk diri kita sendiri saja sebenarnya. Untuk orang lain kita hanya bisa memberikan saran atau memberikan pengetahuan. Untuk pilihan ikut atau tidak itu tergantung orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Semua apa yang kita lakukan pasti sudah kita tetapkan tujuannya. Dalam teori motivasi ada motivasi intrinsik, ya, atau motivasi dari dalam. Nah, ini yang sangat kita bangun sebenarnya saat kita menghadapi sebuah permasalahan. Kita menyelesaikan permasalahan itu kalau bisa didasari dari motivasi intrinsik dari dalam. Jadi tidak terpaksa karena luar. Motivasi intrinsik ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Maksud tadi ada rumah. Kemudian ada model berpikir menang-menang, ya, win-win, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dalam modul ini ada 5 posisi kontrol yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kita. Sebagai gambarannya, yang pertama ada menghukum, yang kedua ada membuat rasa bersalah, yang kedua kita sebagai teman, yang keempat kita hanya sebagai pemantau, yang terakhir adalah manajer. Di manajer ini kita sudah bisa menghargai diri sendiri dan juga bisa menghargai orang lain. Kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini dan kita percayai, dan kemudian kita tularkan kepada diri kita di kelas. Maka di situ nanti akan muncul keyakinan. Nah, dalam menghadapi permasalahan kita ada 5 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini baik disadari atau tidak, kita pasti berusaha memenuhi 5 kebutuhan itu. 5 kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu makan, minum dan sebagainya. Kita setiap hari pasti bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Kita punya kebutuhan menguasai sesuatu, baik itu menguasai benda atau orang lain. Itu kebutuhan dasar.
ya, yang apa namanya, yang kita tidak bisa kita tolak dan kita tidak bisa acuhkan, itu pasti ada pada diri manusia, yaitu kebutuhan dasar menguasai. Ini hak milik saya, ini barang saya, ini anak didik saya, itu kebutuhan dasar. Ya, baik disadari maupun tidak, itu pasti akan muncul. Biasanya nanti akan ada yang namanya ego di sana. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima ini juga kebutuhan dasar manusia. Kita butuh disayang oleh orang tua, kita butuh disayang oleh saudara, kita butuh disayang oleh teman-teman kita butuh disayang oleh anak-anak. Itu sebenarnya salah satu pemenuhan kebutuhan dasar hidup kita. Kita juga memiliki rasa diterima. Ya, kita juga butuh hadirnya kita diakui orang lain. Ya. Kehadiran kita dinantikan orang lain itu juga kebutuhan dasar. Makanya kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi pasti akan ada imbasnya, termasuk di anak-anak. Anak-anak kenapa kok tidak disiplin positif? Ternyata ada kebutuhan dasar dari anak-anak yang tidak terpenuhi. Misalnya rasa kasih sayang dari kurang, dihargai atau diterima di keluarga yang kurang, sehingga mereka mencari kebutuhan itu di luar, misalnya di sekolah. Bahkan kalau di sekolah juga tidak ada, mereka akan mencari di tempat yang lain. Yang buruknya apabila mereka diterimanya di tempat yang tidak kurang baik, misalnya di pergaulan dan sebagainya. Kok kadang anak-anak lebih mendengarkan temannya daripada gurunya atau orang tuanya? Ya itu mungkin karena kebutuhan dasarnya diterima di tempat yang lain yang kurang sesuai. Makanya kita sebagai guru juga seharusnya kita memenuhi kebutuhan dasar anak-anak juga di sekolah. Misalnya di rumahnya kurang, ada anak yang mungkin kebutuhannya kurang di rumah, mungkin sebisa mungkin kita memenuhinya di sekolah. Jangan sampai mereka mencari penerimaan atau rasa diterimanya di tempat yang kurang baik, di pergaulan dan sebagainya. Selanjutnya ada kesenangan dan kebebasan. Baik, itu saya kira sudah jelas. Lanjut. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ada pergeseran makna. Tapi sebenarnya makna disiplin positif itu adalah mau belajar atau pembelajaran sepanjang hari. Kita sebagai manusia terus belajar dan juga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Jadi sebenarnya disiplin itu tidak harus menghukum anak-anak harus patuh, tidak. Disiplin diri sendiri minimal berawal dari kata disiplin. Ketika kita meyakini bahwa datang tepat waktu itu baik, pasti kita akan muncul motivasi dalam diri untuk setiap hari datang tepat waktu. Itu sudah muncul disiplin diri. Ketika kita menganggap bahwa beramal itu baik misalnya, atau memberi sesuatu untuk orang lain itu baik, maka tanpa ada orang lain pun kita sudah berdisiplin untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu namanya disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang dalam penerjemahan kurikulum merdeka kita batasi pada 6 ya. 6 nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil kajian Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima ada bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal tadi dalam kurikulum merdeka dibatasi hanya ke 6 ini saja dulu. Tetapi sebenarnya ke 6 ini sudah mencakup semuanya. Jadi diringkas atau dirangkum ke dalam nilai-nilai. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo ada pertanyaan pada sesi terakhir kita adakan tanya jawab. Ya, kita sharing di sini. Kita punya
keinginan untuk menjadi lebih baik. Saya sekali lagi tanpa menggurui dari diri saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya terima dan saya dapatkan pada modul 1.4. Mungkin nanti kita berkolaborasi menyelesaikan masalah apapun saya mau diskusikan. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ika tentang nilai motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi 5 posisi kontrolnya. Oke. Kepada Ibu Ika kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah menjadi pemandu dalam acara seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian selaku teman, selaku rekan sejawat saya yang telah bersedia hadir dalam acara diseminasi CGP Angkatan 9. Kebetulan saya di sini berkolaborasi juga dengan teman saya yaitu Bapak Fahmi yang sama-sama CGP Angkatan. Nah, Bapak Ibu saya, sebelum materi saya sampaikan kita SPT dulu ya. Ya, biar lebih semangat. Jadi namanya tepuk pagi, siang, sore dan malam. Jadi untuk fokus terlebih dahulu, tepuk pagi 1 kali. Oke, terima kasih. Kemudian tepuk siang 3 kali. Tepuk sore 2 kali. Kemudian tepuk malam tidak ada tepuk. Siap? Fokus ya. Kita coba lagi. Tepuk siang 1 Bapak. Oh ya, maaf saya yang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Terima kasih. Sekali lagi, tepuk sore 3 kali. Sore 2, sore 3, siang-siangnya 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Masih belum fokus ya? Masih ada tepuk. Sekali lagi, tepuk malam. Keputus malam ya, keputus. Sabar. Masih fokus, sekali lagi fokus. Tepuk pagi, tepuk sore. Nah, tidak bersamaan, ada yang 1, ada yang 2. Fokus lagi. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi siang. Ya. Oke, terima kasih Bapak Guru semuanya yang hebat. Ini saya menyampaikan diseminasi seperti yang tadi Pak Fahmi bicarakan bahwa tidak berniat untuk menggurui, tidak berniat menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih pintar. Tapi di sini saya mau menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti calon guru penggerak di Angkatan 9. Kita sudah sampai di mau ke paket 2. Di paket 1 di sini yang akan disampaikan yaitu mengenai modul 1.4. Kalau tadi Pak Fahmi sudah menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif. Untuk saya akan menyampaikan eksplorasi konsepnya yaitu pembelajaran 2.2 mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Sesuai dengan teori motivasi bahwa setiap manusia, setiap makhluk pasti memiliki keinginan, ada suatu harapan, ada tujuan dalam hidupnya.
Berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia, ada 3 hal yang mempengaruhi teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, dan juga motivasi internal yang bertujuan disiplin positif. Tentang motivasi secara eksternal, berarti berasal dari luar diri kita. Dimulai dari yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi Pak Fahmi sudah sedikit ya membicarakan tentang masalah hukuman, terutama yang kaitannya dengan siswa. Setiap orang ketika sudah mendapatkan suatu hukuman, kita saja misalkan, ya saya sendiri selaku guru, hukuman tidak hanya didapatkan oleh siswa. Kita sebagai guru kadang ketika mendapatkan sesuatu, misalnya dari atasan, kita mendapatkan tugas, kemudian tidak pas pada waktunya, biasanya kita akan mendapatkan teguran. Karena teguran itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Nah, akhirnya motivasi eksternal dalam tidak untuk menjadi tidak nyamanan terhadap hukuman itu nanti akan muncul pemikiran dalam kita, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, misalnya saya tidak buat RPP, tapi saya belajar. Gimana ya? Dan Amadi mulai tersenyum ya. Jadi saya tidak membuat RPP, tapi saya merasa sudah belajar. Perlu kita kaji kembali. Pada dasarnya RPP itu memang adalah kewajiban kita sebagai guru, dan itu harus buat. Kalau tidak membuat, nah akhirnya ketidaknyamanan ini yang akhirnya menyebabkan motivasi yang dari kita sendiri. Bagaimana kita berupaya untuk untuk melaksanakannya agar terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, bisa itu berupa institusi atau lembaga. Nah, jika saya mengerjakan RPP, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika kita melakukannya, jelas rasa ketidaknyamanan mulai berkurang. Kita mulai merasa lebih nyaman lagi karena sudah melaksanakan kewajiban kita. Apa nanti akan mendapatkan imbalan? Imbalannya bisa berupa sesuatu yang berwujud, bisa juga yang tidak berwujud. Misalnya kita anak-anak, kamu sudah mengerjakan PR? Sudah Bu, bagus sekali. Kemudian ada lagi, mungkin bulannya ketika ada siswa mengerjakan PR, kita kasih ini yang mendapatkan nilai 100, kita nanti akan mendapatkan pensil, kita akan mendapatkan atau membagikan pensil, buku dan lain sebagainya. Kemudian motivasi yang berikutnya yaitu secara internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini nanti dari teori-teori motivasi perilaku kita itu mau menerapkan ke hal yang seperti apa. Kita melaksanakan atau melakukan tindakan motivasi yang jelas setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap motivasi yang akan kita lakukan. Yang jelas yang mana yang harus kita cermati. Apakah yang pertama, apakah yang kedua, atau yang ketiga. Selanjutnya, nah di sini kaitannya dengan motivasi. Setiap murid juga memiliki motivasi. Rata-rata mungkin Bapak dan Ibu ketahui murid-murid kita motivasi belajarnya di sini masih kurang. Rata-rata anak-anak masih berpikiran bahwa sekolah itu sekedar sekolah saja. Yang penting sekolah itu penting. Seharusnya kita harus bisa menanamkan jiwa motivasi, bukan hanya sekedar penting sekolah saja. Kaitannya dengan motivasi tadi, setiap orang yang memiliki motivasi pasti mereka juga ada hal yang membuat mereka lebih nyaman menggunakannya, sehingga perlu adanya sebuah kemerdekaan, harus merdeka. Dimana menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin kaitannya dengan motivasi yang ketiga ya, untuk menghargai diri sendiri ini tadi. Selanjutnya, Bukaya. Nah, kaitannya dengan hukuman tadi, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah secara eksternal, ada juga karena faktor ketergantungan. Seperti tadi yang Pak Fahmi menggaung tadi, sebenarnya itu kan membujukan. Bagaimana kita membujuk Pak Fahmi? Ayo bukan, ada apa di tangannya? Ada apa? Saya ingin tahu. Makanya kita harus melakukan berbagai upaya agar Pak Fahmi bisa
berhasil tadi ya. Pak Fahmi tidak terbujuk oleh apapun. Wah, beliaunya sangat luar biasa. Walaupun ditukar dengan harta, tidak mau, tahta, tidak mau, bahkan dengan wanita. Ya, jadi ternyata menurut Afrika dampak dari pemberian dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang. Di mana penghargaan mendukung, penghargaan akan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kesimpulannya, jika kita mendapat hukuman oleh karena adanya penghargaan itu hanya sifatnya jangka pendek saja. Mungkin kita bisa, murid kita misalkan, dia tidak memakai sepatu, kita hukum kan, diambil sepatunya. Nah, ketika sepatunya sudah diambil, dia merasa nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya setelah itu dia akan meminta, boleh nggak saya meminta sepatu saya? Oke, dengan perjanjian ini dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu pasti akan kembali lagi tidak menggunakan sepatu. Jadi penghargaan yang hukum ini juga mengurangi yang namanya ketepatan kita. Fokusnya seperti apa sih? Mau kemana? Penghargaan yang menjadi tidak efektif. Jadi penghargaan kita yang mengatakan pada murid ketika dia sudah menyadari dari hukumannya itu akhirnya juga tidak akan selamanya berlangsung. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau berikan tanggapan tentang penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ada yang bisa menanggapi? Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang lain. Betul, bisa seperti itu. Misalkan, nih tadi siapa ya? Dari contoh Pak Jaki misalkan. Pak Jaki sebagai kesiswaan, ya, dia kan dekat sama anak. Ada Diva, ada Fatima, kemudian ada Aisyah. Ya saya tahu cewek-cewek semuanya. Saya tahu juga banyaknya cewek-cewek yang dekat. Nah, karena anak kita sangat dekat dengan Pak Jaki. Suatu saat Pak Jaki meminta memberikan tugas kepada Fatima. Nah, Fatima melaksanakannya dengan baik. Kemudian Pak Jaki tidak ada niatan apa-apa. Kemudian beliau memberikan sesuatu. Misalkan memberikan sebuah cincin kali bangka ya, berlebihan. Nih. Nah, tapi kita merasa wah saya sangat senang ya dapat ini dari Pak Jaki. Kemudian akhirnya bilang ke Diva, loh apa nih? Saya juga ikut mengerjakan. Diva ini kan akhirnya curhat teman-teman yang lain dari A ke B, B ke C. Akhirnya timbullah yang namanya kecemburuan sosial. Akhirnya hubungan yang baik menjadi rusak, kurang baik kembali. Nah itu. Kemudian berikutnya Bu Maya, dihukum oleh penghargaan dapat ini akibatnya penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi menghargai diri kita sendiri, kemudian mematikan kreativitas karena ya sudah orang itu sukanya begini, ya ikuti saja seperti itu. Anak ini sukanya begini. Nah, kita mengikuti secara terus akhirnya tidak timbul yang namanya kreativitas, kualitas pun menurun. Selanjutnya, lalu bagaimana bentuk program kebajikan atau apresiasi di mana dalam mengapresiasi atau mengakui sesuatu terutama terhadap murid kita, jangan sampai kita menimbulkan rasa cemburu terhadap sesama temannya. Ya, jangan sampai kita tadi menurunkan kualitas. Dia akhirnya merasakan bahwa ternyata murid atau teman saya yang oleh bapak guru saya dijunjung begitu bagus, dinilai begitu baik, sementara saya tidak dilihat sama sekali karena tidak berprestasi. Nah, ini harus kita perhatikan secara khusus. Jadi yang perlu diingat yang pertama, beri dukungan secara khusus. Berarti kalau secara khusus perlu pendekatan, misalnya wali kelasnya dengan muridnya, terutama dengan siswanya ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Saya, ya. Itu maksudnya secara khusus itu privat ya? Privat, secara privat, ya. Nah, memberikan apa ya? Apresiasi atau pengakuan. Tidak di depan Tidak di depan teman-temannya, tapi kita mungkin
hebat. Nah, itu akan memberikan atau membangkitkan semangat tersendiri buat anak-anak kita. Pengakuannya juga harus konsisten. Misalnya, hari ini kita, kamu itu bagus loh hari ini. Besoknya, kamu kemarin bagus, sekarang kamu jelek. Tidak sebenarnya seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih positif, yang bernada positif. Misalnya, kemarin bagus loh kamu. Hari ini mungkin kamu capek, mungkin kamu lelah sehingga perlu belajarnya ditingkatkan. Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada prosesnya. Kita mau apa sih sebenarnya dalam hal pemberian apresiasi ini? Jadi nggak tiba-tiba langsung, sekarang ini kamu semuanya bagus, kamu semuanya baik. Harus fokus pada proses. Jadi bagaimanapun proses itu tetap dijadikan hal yang utama. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan, ini kata-kata pembukanya ya. Nilai kebajikan yang terkandung adalah rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi, ini di sini ada kalimat kemarin saya perhatikan, ada rasa simpati. Simpati namanya apa ya? Empati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi murid baru kan tentunya masih membutuhkan sosialisasi, ya, perlu orientasi juga. Maka sebagai rasa empati kita, akhirnya kita bisa mengajak dia kemana. Saya perhatikan kamu loh di sini. Nah, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Atau rasa empatimu yang besar sekali seperti apa? Diungkapkan. Saya perhatikan kamu kemarin kelihatannya agak kebingungan. Saya perhatikan kemarin kamu itu belum dijemput jam siang. Nah, saya nilai kebajikannya, rasa empatimu, situasinya bisa jadi pada saat menolong murid baru di kelas kita atau di situasi yang lainnya. Saya menghargai. Jadi kalimat ini merupakan nilai kebajikan dari kepedulianmu. Misalkan tadi ya Bu Maya bilang gini, nanti saya kalau mau menikah, saya nggak mau ada pesta-pesta. Jadi kita bisa saya menghargai loh Bu Maya terhadap rencana Bu Maya ke depannya untuk pesta pernikahan. Misalkan oke, nanti saya bisa ke teman-teman yang lain, mungkin nanti kita bisa melaksanakan di suatu tempat khusus spesial dengan teman-teman kita. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian terima kasih. Ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita bisa mengajarkan anak-anak bahwa setiap dia meminta pertolongan, setiap dia meminjam ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan minta tolong orang lain, kita harus selalu mengajarkan kepada anak-anak kata-kata terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu kertas dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah tindakan guru. Ini nanti kaitannya kalau menurut Bapak dan Ibu ini termasuk hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman, konsekuensi apa restitusi? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta menuliskan 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi. Mempersilakan tumpahan air di meja tulis, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ada yang konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Oke, saya nanti. Ya, kamu nih. Hukuman. Ajaki konsekuensi. Ada 2 konsekuensi dan 2 hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Secara jujur, tindakan guru ini saya pernah melakukan mencatat, meminta anak-anak mencatat dalam buku kalimat pernah saya lakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan
lakoni di belakang pernah saya lakukan. Murid yang masa saya juga pernah menggantikan diri teman, semuanya pernah saya lakukan ini. Ya, kerjakan saya dulu. Tapi karena ini saya sudah mempelajari di program CGP ini agak mulai luntur sedikit-sedikit. Sudah mulai memahami tentang teori-teori dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Coba kita lihat hasilnya semua ya. Nah ini, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman, lari juga hukuman, murid di kampus termasuk hukuman, menggantikan kertas tugas teman juga termasuk konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk hukuman, kemudian lari di lapangan basket 2 kali juga termasuk basket karena melanggar, betul, karena ini pelajaran dibuka termasuk konsekuensi. Nah, dari ini bisa terlihat di Bapak Ibu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Hukuman itu berkaitan dengan aturan. Apalagi? Pelanggaran disiplin. Ini apalagi? Keputusannya sepihak. Ada lagi yang lain. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Yang saya ingat pertama kali ketika anak-anak saya minta menulis ini, mereka menulisnya begini, buru-buru, capek anak nulisnya. Nah itu lebih ke fisik sama dengan ini. Ketika lari, ada saya terus tidak pernah menghukum lari lagi. Kenapa? Karena saya pernah kejadian anak itu saya hukum lari tanpa saya tanyakan. Saya hukum lari kemudian dia terduduk hampir semaput. Alhamdulillah semaput waktu saya masih di SMP 1 Pejabe. Jadi dia itu tidak sarapan. Jadi saya suruh lari kan nggak tanya karena dia tidak menjaga tugas. Menggantikan kertas teman ya konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret dari ada nilai tanggung jawab. Demikian juga dengan membersihkan teman air, murid disuruh mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu ini maksudnya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Bayangkan sudah tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Bagaimana Bapak-bapak? Senang nggak Bapak-bapak? Nggak pakai sepatu seharian, suka tidak? Saya? Iya. Kalau saya pribadi suka. Suka. Karena kaki saya luka. Ya, luka. Tapi kalau murid-murid dia nggak pakai sepatu, nggak ada kalau Bapak nggak pakai sepatu masih menggunakan sandal. Karena kalau muridnya kan tidak, pasti ada rasa malu, kemudian juga rasa nggak enak. Kalau mereka yang memiliki rasa ingin dihargai, pasti mereka akan memiliki rasa malu. Lari di lapangan basket 2 kali tanpa terlambat. Mungkin ini karena adanya kesepakatan, ya, sehingga disebut dengan konsekuensi. Lanjut. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Ini menurut diagnose. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi dilihat dari bagaimana harus terjadi, kemudian waktunya, kemudian juga pembentukan kedisiplinan. Nah, di sini anak membenci kedisiplinan. Ada kata-kata begini, aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kalau memang hukuman itu efektif, seharusnya murid kita sekarang ini tetap ya bersepatu. Mereka juga kukunya pendek-pendek, rambutnya seharusnya tetap, tidak dibuat sini tipis, sini tebal. Ini kita harus melacak ini. Mereka itu sudah tidak menyukai disiplin atau tidak, atau masih senang dengan kedisiplinan. Kalau anak-anak yang terbiasa di rumah disiplin, mungkin oke, saya akan menerima. Tapi bagi anak-anak yang di rumahnya tidak pernah dapat ini pembelajaran dari orang tuanya tentang disiplin, tentunya itu adalah merupakan hal yang sangat menyiksa buat mereka. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar tidak menyelesaikan diri. Konsep dirinya tentang disiplin menjadi sesuatu yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, mulai belajar bohong dan lainnya ya. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, diperlakukan merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Kemudian diasingkan untuk sementara. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, identitas gagal. Ada
ada identitas sukses. Identitas gagal contohnya adalah sesuatu yang harus menyakitkan terjadi dalam identitas sukses. Jadi bagaimana kita harus membawa identitas gagal ini, maksudnya nanti kaitannya dengan restitusi ya Pak. Dimulai dari identitas gagal itu lebih kepada hukuman. Sementara identitas sukses lebih ke disiplin, tapi ada konsekuensinya dan ada restitusinya. Nih Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini. Selanjutnya Bu Maya. Nah, dari tadi saya bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi juga bisa dikatakan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Ini yang masuk dengan restitusi. Jadi menciptakan kondisi yang tadi dari identitaskan kalau ke identitas sukses itu merupakan salah satu bagian dari restitusi. Lanjut, ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah pernah ya melakukan restitusi. Cuma kadang kita berpikir lebih banyak ke hukuman. Kita berpikir itu lebih banyak ke hukuman atau ke konsekuensi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Yang tidak boleh memaksa. Restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba Bu Maya, di situ ada video restitusi yang sudah saya laksanakan. Ada video restitusi, ada di situ. Folder, ya. Jadi video kesepakatan yang ya boleh tuh membuli. Nah, ini kejadian sesungguhnya Bapak Ibu. Ya Pak Jaki, ada kejadian siswa kebetulan adalah wali kelasnya Bapak Jaki. Kemudian ada masalah dengan Pak Fahmi selaku wali kelas B. Nurike dibully oleh Yasir, jadi sampai nangis. Ada video yang aslinya, ya. Tapi sekarang saya menerapkan restitusi tadi. Bagaimana cara memproses, bagaimana kita menghadapi sebuah kejadian, fokus pada solusinya. Nah, nih. Nah, gurunya itu artis tahun 80-an, Bapak Ibu. Video restitusinya ya, tapi kejadiannya memang seperti itu. Yasir itu membuli Yurike, perkataan nama bapaknya. Yurike sampai menangis. Sebenarnya adalah di tokoh yang ketiga, yaitu kemarin hafal ya Pak ya. Nah, itu kasusnya. Jadi restitusi itu ada
ada tindakan. Yang pertama adalah validasi identitas. Ya, jadi kita menanyakan kepada murid tentang sebuah kejadian itu benar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Kita menanyakan seperti tadi. Kita tidak boleh langsung tiba-tiba kamu tadi nggak boleh seperti itu. Kita harus pelan-pelan menanyakan pada murid, kepada siswa kita. Tadi kamu bukan dapat laporan bahwa tadi katanya kamu beli benar tidak itu? Iya benar. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Tadi menjawab, karena hanya ini bercanda saja Bu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus melaksanakan validasi tindakan. Ya Pak, yang terakhir. Apa yang harus kita tanyakan? Nah, kamu sudah tahu kalau membuli itu tidak benar atau tidak baik. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Yang menjawab, saya harus minta maaf kepada muridku. Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi, fokus pada solusi. Jadi fokus pada karakternya, bukan tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut. Jadi karakternya di sini kan sudah sadar, saya harus meminta maaf, karakter saya tidak baik sudah, maka kita kembalikan dari identitas gagalnya menuju ke identitas yang sukses. Selanjutnya Bu Maya. Nah, restitusi nanti juga akan berkaitan dengan adanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya, ini mengapa kita harus bikin peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk keyakinan apa peraturan? Peraturan. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 km termasuk keyakinan atau peraturan? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan. Keyakinan. Ya. Oke, selanjutnya coba Bu. Next. Nah, nih. Selama ini yang kita laksanakan sebenarnya adalah seringkali ke peraturan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu wali kelas selama ini pernah sebelum pelajaran dimulai atau di awal pelajaran masih ayo kita buat peraturan, ya, ya kesepakatan kelas. Tapi awalnya sudah rata-rata peraturan, ayo kita buat peraturan. Sebelum saya melakukan keyakinan kelas, saya masuk kelas, ayo kita buat peraturan. Pertama, Bu guru ini kelas ini bersih, jadi sebelum pelajaran dimulai harus sapu. Kalau tidak sapu, nanti akan dihukum dan lain sebagainya. Nah itu peraturan-peraturan kelas itu biasanya rata-rata sudah ditempel oleh wali kelas atau mungkin ada peraturan sekolah. Selama ini kita pernah nggak melibatkan wali kelas? Belum kan ya? Belum. Karena kan kita melibatkan siswa kan juga belum. Tapi ada titik itu dari peraturan kelas itu harus ada untuk namanya keyakinan kelas sehingga nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan secara positif dan pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya yang positif. Selanjutnya, nah ini contohnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini tertib seperti ini jadinya. Kemudian kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau di sini kan tidak jelas siapa ya yang harus melaksanakan ini kesepakatan kelasnya. Cuma seperti ini. Tapi kalau sudah dilaksanakan seperti ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini namanya adalah kesepakatan ke kelas. Selanjutnya, nah kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita bisa menggunakan tabel T dan tabel D. Mungkin nanti kita belajarnya perlu secara khusus lanjut saja Bu Maya. Kegiatan dalam keyakinan sama lanjut. Nah di sini mari kita bahas satu persatu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menuduh diri. Keyakinan
Keyakinan kelas, karakter yang diharapkan di sini adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain merupakan karakter dari menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah karakter kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu adalah keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan atau keamanan. Jadi keyakinan kelas yang ini diharapkan dari peraturan ini kan menumbuhkan keyakinan kelas yang akan membentuk karakter seperti ini. Jadi anak-anak sadar, menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa jika saya membalikan buku pada tempatnya, saya itu adalah individu yang baik, individu yang memiliki tanggung jawab. Demikian juga dilarang menggunakan narkoba. Dia harus meyakini bahwa kenapa saya harus tidak menggunakan narkoba. Secara individual, secara dia sadar narkoba itu dapat merusak kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sudah ya tadi Pak Fahmi, coba lanjut lagi. Nah ini pembelajaran yang 5 posisi kontrol tadi Pak Fahmi sudah menjelaskan. Dalam 5 posisi kontrol, kita sebagai guru dihadapkan pada 5 posisi kontrol. Sebagai identitas gagal atau kontrol dari keluarga kita, menghindari hukuman. Sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Jadi dia biasanya akan berkata atau berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Saya pernah di posisi ini. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak pernah ya. Kalau saya pernah di posisi ini, tidak sama sekali. Ya, saya dari awal dari guru di 2004 sudah seperti ini, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kenapa? Karena memang saya selama jadi siswa juga pernah diperlakukan seperti itu oleh guru kita. Kemudian guru yang berkedudukan sebagai penghukum, dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sama kan begini, kalau ada PR, banyak biasanya. Saya juga, awas ya, di office awas, ngontrak deh, tugas susah, mulai dari. Nah itu posisi penghukum itu Pak Jaki. Jadi posisi kontrolnya kita di sini. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Saya kadang pernah mendengar Viva gitu bilang, ya kepada itu kalau banyak apa itu gak mesti nyeluknya seperti itu. Capek lah, tapi saya harus itu. Akhirnya hasilnya seperti ini tadi memberontak. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kita harus introspeksi diri nih ya. Saya terutama ini. Kemudian murid berkata, jangan saja nanti juga marah lagi. Itu loh. Kemudian ada Pak, pada murid mengulangi kesalahan. Ya enggak? Pasti akan mengulangi. Itu pasti. Kemudian guru yang berada pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah ini dia, berceramah dan menyatakan seharusnya kalian itu belajar dengan baik. Ibu kecewa kalian tidak bisa memperoleh nilai yang bagus. Ini membuat rasa bersalah. Kemudian gurunya juga berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu capek, ibu jadi stres, tolong deh, please. Nah, jadi anak gimana akhirnya? Capek kan? Nah, tuh hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Anak biasanya yang bisa mengambil hati, ini gurunya ini punya kelas asli biasanya nih. Bu, nanti sudah ya Bu, kerjakan tugas saja, gak usah masuk kelas. Biasanya begitu, rata-rata. Hasilnya, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Jadi lebih tinggi tingkatannya dari posisi kontrol ya, hukuman. Kemudian muridnya akan berkata, saya minta maaf. Kayak di Pak Jaki, maaf ya Pak, maaf Pak. Itu biasanya ke ruang lab berapa kali. Kemudian tapi dampaknya kalau kita sering seperti itu juga akan mengakibatkan menjadi rendah di diri, tak pedean, pastorusem. Kemudian selanjutnya yang lebih tinggi dari membuat merasa bersalah, guru menetapkan diri sebagai teman. Ini sudah
Jadi yang dua ini penghukum, pembuat rasa bersalah termasuk dalam identitas gagal. Dan saya mengalami itu kurang lebih 13 sampai 15 tahun yang lalu. Saya baru menikmati jadi guru ini 2 tahun belakangan. Mengurangi rasa marah-marah sama murid. Ya. Kemudian kalau dulu saya selalu menjajah murid saya selalu mencekoki murid saya dengan kemarahan saya. Kadang saya punya masalah murid saya yang saya jadikan sebagai pelampiasan, dan itu ternyata tidak baik. Saya berangsur-angsur sadar sampai ke membuat orang merasa bersalah pernah saya lakukan, tapi tiba-tiba kok merasa malah diri saya ini jadi orang yang cengeng, orang yang tidak memiliki motivasi untuk mengajar dan tidak pernah bisa memotivasi murid saya untuk belajar. Kemudian memposisikan guru sebagai teman. Saya pernah memposisikan ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu tidak pernah membantu. Nah, ini pernah juga sih saya punya murid seperti itu. Kemudian hasilnya ada ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Saya juga pernah di posisi sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman, dan terjadi apa? Jadi betul memang. Jadi dia menjadi murid yang tidak mandiri karena merasa saya memiliki teman. Ini teman saya, gurunya dianggap sebagai teman, tidak ada gaul-gaulnya. Kemudian tapi ini termasuk salah satu identitas yang mau ke berhasil atau ke sukses. Ada memantau, menghitung dan mengukur. Gurunya berbuat selalu menghitung dan mengukur untuk berkata, apa peraturannya? Ayo, baris. Ayo sekarang. Sebelum waktu menunjukkan 15-16, kan sudah tahu peraturannya apa. Harus berbaris. Nah, seperti itu. Memantau. Tetapi tidak langsung ambil tindakan. Gak baik juga. Menyelesaikan diri bila diawasi. Hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Nah, di sini poinnya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, tapi hanya menyesuaikan diri bila dipantau. Seperti misalnya Pak Ahmadi, upacara anak-anak sudah tahu waktu menunjukkan 0654 sudah tahu mereka, tetapi Pak Ahmadi cuma dilihat aja, itu namanya memantau saja. Nah, anak-anak yang tahu kalau dipantau akhirnya lari. Kalau tahu nggak ada Pak Ahmadi ya diam saja. Itu posisi pemantaunya, menyelesaikan diri bila diawasi. Tapi lebih baik daripada di posisi sebagai penghukum. Setidaknya kita ada buat mereka ketika mereka membutuhkan kita, gitu loh. Kemudian yang paling atas posisi kontrol adalah posisi manajer. Ini sudah kontrol, menghargai diri sendiri. Guru berbuat seperti apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang saya ini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi hasilnya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, posisi sebagai manajer ini mari kita kita coba, kita laksanakan bersama-sama. Seandainya kita berada di posisi tersebut, kita yakini bahwa murid-murid kita bahkan memiliki karakter-karakter yang baik sesuai dengan profil Pancasila. Ya, mulai dari beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, mandiri dan bernafsu serta berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol yang saya paparkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kita jalani perlahan-lahan ya. Kita hilangkan dulu mungkin posisi kita, menghindari posisi kita dalam sebagai penghukum, membuat rasa bersalah karena menyebabkan murid menjadi rasa dari diri. Paling tidak setidaknya kita berada di posisi sebagai teman atau pemantau. Selanjutnya, nah lanjut. Ini tadi segitiga restitusi sudah saya sampaikan videonya.
Untuk harapannya, ketika sudah melaksanakan atau kita sudah meyakini bahwa kita berada dalam puncak posisi kontrol manajer, diharapkan kita senantiasa melakukan restitusi. Melalui CB3 restitusi ini diharapkan kita dapat membangun karakter murid, bagaimana dia harus mengambil sikap, bagaimana dia agar bisa memposisikan diri dan menanamkan nilai-nilai karakter dalam dirinya, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dan meyakini apapun itu dirinya harus menghargai diri sendiri, terlebih juga harus menghargai orang lain. Ini dimulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut, di menstabilkan identitas seperti ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kalimat-kalimat harapan yang nanti jika terjadi sesuatu atau murid kita memiliki masalah, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, menanyakan kenapa harus seperti itu. Selanjutnya setelah menstabilkan yaitu validasi kebutuhannya. Ini kalimat yang bisa kita gunakan sehingga murid mungkin menjadi lebih terbuka kepada kita. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya dari apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, nih lanjut, sudah ada ya. Nah, ini Nah, ya. ya. Di dalam program kebajikan itu dapat memberikan apresiasi atau mengakui kemungkinan beberapa hal. Pertama secara khusus dan pribadi. Kemudian bila mana kita bandingkan dengan agama, memberikan secara perkataan secara khusus. Di agama itu ada dua, ada yang secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mungkin kalau secara sembunyi itu agar tidak liar, kemudian secara terang-terangan mungkin agar yang lain itu termotivasi. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang dengan katakan ini berhubungan dengan penghargaan yang ada kaitannya dengan saudara atau Pak. Itu yang saya pahami, yang ada penghargaan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu hanya di infak dan saudara. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan penghargaan terhadap orang yang berinfak atau bersedekah itu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi ini maksudnya saat dia bersedekah, Nabi Muhammad langsung menguji tanpa diumumkan kepada lain. Nah, yang terang-terangan ini juga pernah diumumkan bahwa sahabat inilah sahabat yang paling beriman, contohnya Abu Bakar. Ya, jadi saya kira kita sebagai guru tahu memposisikan diri saat sembunyi-sembunyi atau saat terang-terangan. Jadi yang saya ketahui tentang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan itu pada saat konteks seseorang memberikan hartanya atau di kepala. Mungkin saya terangkan aja. Kedua, maaf, karena saya tidak tahu ada ujian semati atau semester atau asal apa namanya itu masuk hukuman atau konsekuensi. Karena kalau dimasukkan pada hukuman, apa hukumannya? Skor atau pada pengguguran itu. Ujian mana? Ujian semati seperti asas lah. Dengan katakan itu, Apakah itu masuk penilaian hasil dari asas itu pada itu masuk hukuman atau konsekuensi? ya, gitu. Ya itu konsekuensi ya. Konsekuensi karena sudah disepakati bersama bahwa setiap pelajaran tahun pelajaran kita atau belajar, mereka tahu akan ada tes atau penilaian. Jadi seharusnya mereka karena sudah tahu mereka mempersiapkan diri. Jadi itu termasuk konsekuensi bukan hukuman ya, karena itu diketahui bersama dan tidak sepihak. Jadi intinya hukuman itu tidak sepihak. Jadi kita sebagai guru mengetahui evaluasi, kemudian mereka sebagai murid juga mengetahui hasil belajar mereka sendiri. Itu termasuk konsekuensi. Ini langsung sesi pertanyaan.
Kayaknya tadi belum dibuka. Oke, mungkin ada lain, mungkin ada lagi yang lain. Semoga. Oke, di depan dulu Pak. Lagi. Saya melihat dari pemaparan dari Tika sama Pak Tommy itu ada 3 hal, yaitu ada hukuman, ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada dari 3 hal saya lebih baik. Kalau saya bilang hukuman setelah salah, tapi ternyata kalau dilaporkan ternyata tidak, itu juga diperbolehkan selama itu dalam hal positif. Sedangkan dijelaskan juga di konsekuensi juga ada yang salah, betul juga. Diskusi malah tingkatnya begini ya. Kalau lihat dari 3 hal itu mana seposisi dulu saya yang paling bagus itu apakah lagu, apakah konsekuensi, apakah restitusi. Terima kasih atas pertanyaan. Itu yang juga menjadi pertanyaan kami saat mengikuti proses ini. Jawaban dari fasilitator itu tidak ada yang salah Bapak, hanya tingkatannya yang berbeda. Jadi apakah kita di posisi penghukum, apakah kita di posisi teman, apakah kita di posisi manajer. Jadi tidak ada yang salah dari semua penjelasan ini. Mungkin kalau kita masih di posisi penghukum, ayolah masa penghukum terus kita naik lagi ke teman, atau mungkin teman masa tetap begitu mas, dan mau naik lagi ayolah naik lagi ke posisi manajer, itu yang paling tinggi gitu Bapak. Jadi jawabannya kalau dari saya dari fase kemarin tidak ada yang salah Bapak, semuanya boleh dilakukan, hanya saja ada tingkatan gitu. Mungkin itu. Ya, jadi saya menambah tadi tentang restitusi. Bapak sendiri ya. Restitusi. Jadi kalau hukuman tadi, kenapa kita diharapkan tidak di posisi hukuman? Karena di situ ada 2 hal yang tidak membuat seseorang itu menjadi nyaman. Yang pertama secara psikisnya, enggak secara psikologis. Ya. Kadang kita kan menghukum anak secara fisik itu jelas saja dengan lari. Ada anak yang menyukai mungkin ada, tapi ada yang tidak suka. Jadi dia merasa secara batinnya dia sudah merasa saya dihukum, saya dipermalukan. Dan itu sudah dua-duanya kita Pak, secara psikis, secara fisiknya juga. Kemudian kalau mengenai yang konsekuensi itu kita mengajarkan menumbuhkan karakter bagaimana kita itu harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang sedang kita lakukan. Jadi tidak mengarahkan anak, ini loh kamu harus bertanggung jawab terhadap ini, seperti itu. Kemudian restitusi. Nah, salah satu dari restitusi, kenapa ini tingkatannya mungkin di atas ya? Ini karena restitusi memiliki dampak yang positif terhadap karakter anak. Salah satunya di sini, kenapa disebut adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau hukuman kan kita tindakan. Ayo kamu sekarang lari, atau ayo kamu sekarang bersihkan kamar mandi. Sekarang kamu push up, itu tindakannya. Hatinya anak-anak kita nggak tahu. Kadang kan kita melihat anak-anak sambil lari aja, sambil nangis mungkin karena capekan dan lain sebagainya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Kita tidak menyalahkan anak, tetapi dia sendiri yang mengungkapkan masalahnya dan dia sendiri yang tahu caranya bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita sebagai gurunya di posisi sebagai manajer, kita arahkan bagaimana nanti dia bisa membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, kan dia tadi saya membuli. Tindakan membuli itu menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan mereka? Tidak, Bu. Dia tahu apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, karena saya tidak menghargai dan menghormati teman saya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus minta maaf. Nah, itu solusinya. Dia tahu sudah, saya harus minta maaf, dan itu tumbuh dari kesadarannya sendiri, menumbuhkan keyakinan yang sesungguhnya pada murid. Demikian Pak Fahim. Mungkin ada yang mau tanya. Oh Pak Zaki, monggo Pak Zaki. Jangan susah-susah ya Pak. Jawab pertanyaannya. Ya. Ini juga dalam rangka kebingungan karena tadi juga ada contoh terkait dengan yang pekerjaan Bapak Fahim dan Buska. Jadi ketika kita memberikan penghargaan secara transparan karena tadi, jadi terkadang
ada siswa yang kecenderungan sosial kan gitu, saya ini kok enggak. Nah padahal dalam satu keterangan di Al-Quran disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kamu dapat nikmat maka sampaikanlah. Bermaksud kenapa? Supaya kalian bisa ikuti. Nah kadang ketika saya memberikan penghargaan atau apalah itu kepada siswa dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa ikuti. Tapi ternyata nanti itu tadi ada iman yang bisa sampai begitu. Saya gini, tapi kok gini? Gimana? Di satu sisi saya meyakini ada ajaran yang seperti itu bahwa akan menikmati logika positif. Ketika ada nikmat sampaikan kenapa? Supaya orang bisa ikuti. Ini kira-kira solusinya bagaimana? Atau cara baiknya seperti apa? Itu saja berkait. Terima kasih. Nah ini Mbak Zaki tadi ya kalau sudah kita dengan di agama ada seperti itu. Iya, yang saya pahami mengenai sebuah penghargaan ini pribadi saya sendiri memang ya. Secara pribadi saya pernah mengalami waktu saya masih SD, SMP, SMA. Nah biasanya itu ketika kita mendapatkan nilai paling tinggi, saya biasanya itu nggak pernah juara 1. Saya itu mentok paling sudah di juara 3 atau 2 paling bagus. Nah itu saya rasakan sendiri ketika saya mendapatkan penghargaan, misalnya sebuah kado dari guru saya di depan semua siswa, saya merasa bangga, saya senang nggak mendapatkan seperti itu. Tapi saya juga tidak puas, kenapa saya cuma berada di urutan nomor 3. Nah gitu. Di sisi lain teman saya yang di belakang langsung itu jemput oleh buah telur mak gaya. Nah itu Pak. Maka kalau misalnya kita mendapatkan sebuah penghargaan dan ingin mungkin secara bertahap seperti ini. Jadi apresiasi atau pengakuan itu bisa kita berikan dukungan berdasarkan pada ini. Mungkin bisa dukungannya secara khusus, secara pribadi, kemudian pengakuannya kepada semua murid secara bergantian, kemudian dilakukan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jadi kita memberikan penghargaan tidak asal, tapi kita menghargai proses yang telah dilakukan oleh murid. Kan kadang kita mengasih penghargaan karena disuruh-suruh ya, karena ayo berikan bapak permen misalkan. Ini kembalinya memberikan itu kan juga penghargaan seperti itu. Itu penghargaan secara pribadi ya. Nah kalau yang secara bergantian ke semua murid, kita bisa mengapresiasi murid dengan cara kita mengangkat murid ini mendapatkan medali, kita berterima kasih. Seperti yang sudah Pak Jaki kemarin sampaikan waktu anak asisten school kan, disampaikan di semua di waktu upacara. Dan anak-anak oh seperti itu ternyata, dan itu bisa meningkatkan motivasi yang lain untuk mengikuti kegiatan sister school. Tapi juga ada sebagian tidak sepenuhnya kan, tidak terima. Jadi cuma kegiatan seperti itu. Nah, kalau pemahaman saya seperti itu, Pak Jaki. Mungkin Pak Mami mau menambahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Pertanyaannya sulit untuk dijawab karena permasalahan sosial bagi saya itu memang ada dua kontra. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa janganlah kau ceritakan kenyangmu terhadap orang yang lapar. Janganlah kau ceritakan anak-anakmu kepada orang yang belum punya anak. Itu salah satu hal yang saya yakini bahwa kesenangan itu tidak harus selalu diungkapkan. Tapi ada hal beberapa hal yang mungkin oke lah kalau bisa itu membuat motivasi orang lain kita ungkapkan, tapi tidak berlebihan ya itu. Jadi nanti kalau berlebihan takutnya terkena penyakit air. Karena memang penyakit air kan cuma datang dari orang yang diri atau nanti sama kita. Begitu saja lagi yang sedikit sekali yang bisa. Oke, refleksi. Sebelum saya akhiri diskusi saya ingin Bapak dan Ibu di sini melakukan refleksi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi bersama dengan Pak Fahmi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sampai ke Pak. Coba saya yang pertama saya tanyakan, boleh ya satu-satu. Pak Ahmadi, hal baru apa
itu selebihnya bertawaf dari Bapak tadi. Kemudian apa yang didapatkan dari hal tersebut dapat dipraktekkan di dalam keseharian sehingga itu bermanfaat. Amin. Jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengubah paradigma lama kita yang selalu memposisikan diri sebagai perempuan. Kemudian yang kedua Pak Munir, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik menghargai diri sendiri? Ya, terima kasih. Perasaan apa yang muncul selama di sesi ini? Jadi perasaan saya senang dan bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk mengetahui makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini bertambah ilmu kepada saya dan juga rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir referensinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran Among. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama maksudnya selama mengikuti diseminasi ini, boleh dijelaskan mungkin ya peran Among. Among itu mengemong ya pamannya Among. Mungkin Putri pada posisi saat ini. Baik. Jadi peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among yang lebih baik daripada sebelumnya pastinya. Jadi ada hal-hal yang memang sudah saya lakukan. Beberapa tadi saya mengikuti modul itu sudah ada beberapa yang saya lakukan dan ada yang belum saya lakukan. Nah, yang belum saya lakukan seperti tadi untuk mencapai di level manager itu mungkin itu yang nanti ke depannya akan saya lakukan. Terima kasih. Yang terakhir, Bapak Joki, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apa mungkin juga hubungan tadi, mungkin memantau apa teman, membuat rasa bersalah atau manajer. Baik, terima kasih waktunya. Untuk nanti seperti apa tentu sama dengan bercerita ke depan kita ingin lebih baik lagi. Karena jujur memang insya Allah bagi kita semua itu bukan yang baru dan cuma hanya belum fakta saja. Kalau saya ingat dari tadi itu sama ketika saya ingat materi tentang metode Qiraat yang metode Qiraat itu sebenarnya sama dengan metode lain ketika kita belajar Quran. Tapi bedanya apa? Qiraat itu lebih sistematis. Sama dengan ketika apa yang ada di depan. Insya Allah kita semuanya sudah mengenal jujur banget ini, semuanya sudah. Cuma kita ada tatanan segitu. Dengan itu maka mungkin harapannya kali-kali lebih baik lagi karena sudah mengikuti kegiatan ini. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih atas referensinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman bahwa yang jelas seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Joki, kita sudah pernah mengalami posisi kontrol. Mungkin kalau saya itu di posisi manajer, saya masih mau ke arah seperti itu. Tapi mari kita bersama-sama sebagai pendidik bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-murid kita, bagaimana kita bisa menuntun, bisa mengakomodir mereka menjadi anak-anak yang memiliki kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Yang berian bulan materi kita pada siang hari ini awalnya juga jam ini sudah bukan tanpa terasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Fahmi dan juga Bu Rika selaku calon guru dari apa yang sudah dipaparkan tadi, mulai dari awal sampai segitiga restitusi sampai 5 kontrol. 5 kontrol yang harus kita pilih salah satu. Kita sekarang itu berada di mana? Akan tetapi dari 5 kontrol tersebut kita harus berusaha di poin nomor 5, yaitu sebagai manajer. Antara hukuman dan konsekuensi memang kita tanpa sadar, kita tanpa mengetahui, kita tanpa ditata dengan baik, kita berada di penghukum dari dulu. Akan tetapi kita pernah melaksanakan yang manajer.
akan tetapi kita lupa kapan dan tidak terencana. Jadi apa yang sudah didapatkan, dari apa yang sudah kita dapatkan, kita kembali lagi ke hati nurani kita. Sebenarnya seperti itu. Kita tanpa menghukum untuk mendidik dengan anak-anak, kalau dulu aman-aman saja. Akan tetapi setelah membaca KHD dari modul 1.1 itu semua sudah berubah, harus berubah 360 derajat. Dari menghukum mencari, harus sudah bisa mencari solusi. Yang mana di situ ada yang di poin 5 posisi kontrol, yaitu kita harus berusaha menjadi seorang manajer. Mungkin itu saja hanya penguatan saja dari saya pribadi, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas pengetahuannya dari Bapak Fahmi dan juga Ibu Ika, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendukung kegiatan pada siang hari ini, dan juga kepada seluruh dewan guru mulai dari tadi pagi sampai sekarang masih bersedia untuk jalan definisi modul 1.4 budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya, baik dari Bu Ika, Pak Fahmi, dan juga seluruh dewan guru. Kita belajar di sini bukan, betul katanya bukan tidak menggurui, kita sama-sama belajar, dan kita harus bisa melaksanakan posisi 5 posisi kontrol, yaitu di dalam manajer. Kita selalu sebagai manajer. Mungkin itu saja kegiatan designasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pembawa acara, manakala ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara designasi modul 1.4 budaya positif calon guru pembela angkatan 9 SMK 4 Sukowono, yang mana pematerinya di sini adalah Pak Fahmi dan juga Ibu Ika. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku pembawa acara sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah buat Rika dan Pak Fahmi.